Nah, di informasi berikutnya ini, prasangka buruk mendorong seorang pria menganiaya istrinya hingga tewas. Ia menghabisi istrinya di kamar hotel lantaran merasa pernah diberi racun oleh korban. Dendam karena dugaan perilaku buruk sang istri di masa lalu membuat seorang pria silap mata. Hal ini terungkap dari temuan mayat wanita tanpa busana dalam kamar hotel di Jalan Tanjung Datuk Tanjung Ru 50 Pekanbaru Riau. Awalnya seorang karyawan hotel curiga karena korban tak kunjung mengembalikan kunci, padahal sudah waktunya check out atau keluar. Menggunakan kunci cadangan, karyawan itu justru menemukan wanita berusia 47 tahun itu sudah tak bernyawa di atas kasur dengan tubuh tertutup kain spray penuh bercak darah. Dari keterangan pihak hotel, sebelum meninggal korban menyewa kamar bersama seorang pria. Perempuan ditemukan di dalam kamar, di atas kasur, dalam keadaan terlentang, tanpa busana. Kemudian kita melakukan olah TKP dan memang kita temukan adanya tanda-tanda kekerasan dan bekas cekikan di leher dan banyaknya bercak darah baik di kasur maupun di lantai. Hanya dalam waktu 45 menit, polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuhnya. Ia adalah suami siri korban. Pria itu dibekuk di rumahnya Jalan Imam Munandar usai menghabisi nyawa pasangan hidupnya. Diketahui korban yang berstatus janda menikah dengan tersangka secara siri sejak tahun 2017. Namun keduanya diketahui sudah tidak tinggal serumah. Kepada polisi, pria berusia 36 tahun itu beralasan menghabisi istrinya lantaran dendam. Ia mengaku sang istri pernah berupaya meracuninya menggunakan zat kimia sehingga membuat tersangka muntah-muntah. Atas prasangka itulah, tersangka lalu mengajak korban menginap di hotel. Keduanya pun sempat berhubungan intim. Sesudahnya sang suami menanyakan perihal upaya pembunuhan terhadap dirinya. Namun korban mengelak telah memberi racun terhadap suaminya. Merasa tak puas dengan jawaban sang istri, keduanya terlibat cekcok. Tersangka lalu menganiaya sang istri dengan tali tas. Akibatnya korban mengalami luka kekerasan pada kepala, leher, dada, dan perut. Tersangka ini merasa pernah diracuni oleh istrinya ini, gitu. Jadi dari keterangan tersangka bahwasanya dia pernah merasa diracuni oleh istrinya. Oleh sebab itu dia mengkonfirmasi nih istrinya ini, istri sirinya ini bahwasanya, namun istrinya tidak mengakui ya, sehingga timbul cekcok. Hingga kini prasangka itu tak pernah terjawab karena pasangan hidup yang telah memberinya seorang anak berusia 4 tahun itu sudah tewas di tangannya. Kini tersangka justru harus mendekam di balik jeruji besi dengan hukuman 15 tahun penjara. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru Riau. Ya, nauzubillah min zalik. Hanya karena prasangka yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tersangka tega menghabisi istrinya sendiri. Ustaz, yang saya tidak ingin bahas di sini adalah bukan kasus soal pembunuhannya, karena itu udah pasti jelas salah gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah soal motif tersangka, ya ini prasangka buruk. Bagaimana pandangan Islam tentang suuzon ini, Ustaz? Ini ya kita astagfirullahaladzim ya, kalau kita lihat tadi di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran ya, surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu stanibu katsiran minadh-dhannina ba'da dzanni itsmun. Jadi orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian terlalu banyak prasangka karena ada dosa di sebagian prasangka. Ya, jadi ini ba'da dzanni itsmun. Jadi zon atau prasangka ini penting sekali karena prasangka ini dia bisa kemudian dengan memasukkan informasi yang tidak baik, akhirnya zon ini memori-memorinya atau informasi-informasi atau data yang dimasukkan dalam pikiran yang tidak baik, akhirnya muncul dia menjadi suuzon tadi. Nah, apalagi di dalam zon ini juga setan bermain gitu. Setan berbisik ya, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ini membisikkan ke dalam sudur, ke dalam dada ini yang kemudian menimbulkan zon tadi dengan data-data informasi yang hoax gitu ya. Nah, itulah yang membuat orang menjadi suuzon. Nah, ketika suuzon tidak ada benteng zikir, tidak ada
yang dipenuhi dengan emosi saja dan lain-lain, akhirnya bisa kemudian terjadilah hal-hal yang buruk. Nah, karenanya penting sekali untuk kita pertama memilah informasi, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, penting sekali. Kalaupun kita secara tidak sengaja mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kemudian harus difiltrasi dengan kalimat-kalimat thayyibah agar supaya kita menanamkan di dalam benak ini sesuatu yang baik. Misalnya astagfirullahaladzim, innalillahi, kan gitu, na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang agar supaya membentengi, tidaklah bisa syaitan itu masuk ke dalam sudur tadi, membisikkan sesuatu yang membuat kita menjadi suuzon. Nah, itu internal ya, diri kita sendiri. Tetapi itu kemudian bermuamalah atau misalnya hubungan dengan saudara, dengan istri, dengan tetangga, dan siapapun, kita harus kemudian ada adabnya. Nah, adab-adab yang Islami inilah yang menjaga seseorang agar supaya dijauhi fitnah, ya kan? Dijauhi hal-hal yang kemudian zalim dan lain-lain. Nah, ini karenanya masuklah tuntunan agama ya, karena agama itu membawa keselamatan, insyaallah. Insyaallah. Intinya adalah mengucapkan selalu kalimat-kalimat thayyiban ya Ustadz ya, supaya kita dijauhkan dari setan, godaan setan, nauzubillah min dzalik.